Kemudian andaikan dia sudah bersumpah sebelumnya terhadap perkara yang lalu, betul dah nak jawabnya. Betul nak dia. Wallahi. Seandainya kita mulai dia syak. Nyohana kita mulai kan tak apa. Dua. Jadi ini penekanan. Maka bagaimana caranya? Hendaknya kita andai pun bersumpah dalam keadaan itu berlaku jujur. Kemudian hendaknya kalau kita akan bersumpah katakanlah insyaallah fahadha la kafarat alaih, maka ini tidak ada kafarat bagi dia andaikan dia menyelisih sumpahnya. Hadirin yang saya muliakan, ya. Berikutnya saya sampaikan orang yang banyak sumpah. Kenapa di antara adab sumpah kita dilarang memperbanyak sumpah? Yang enggak penting-penting kali, enggak mendesak kali. Ya. Orang yang sering-sering kali sumpah itu biasanya bohong. Apalagi sekali sumpah 3 kali kata sumpahnya untuk penguatannya. Inilah yang Allah sebutkan di surah Al-Munafiqun di ayat pertama, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Nashhadu, kami bersaksi, inna, sesungguhnya engkau la rasulullah, sungguh betul-betul Rasulullah. La ilaha. Tapi apakah munafik itu dan sumpahnya yang dia kuat-kuatkan sampai 3 kali kata penguat itu menjadi benar? Tidak. Allah balas. Allah bersaksi bahwasanya sumpah mereka itu adalah mereka bohong. Semua mereka bohong. Bohong. Orang mukmin itu dia enggak suka membawa nama Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan dosa. Ada kalanya orang itu bersumpah untuk melegalkan agar orang percaya terhadap perbuatan kesalahannya dan orang pun bisa menutupi kesalahannya. Karena di antara adab kita kepada orang yang membawa nama Allah dia ketika bersumpah, maka kita ridha. Jadi kayak bersumpah nama Allah. Andaikan dia bohong, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan. Maka kita lihat iblis itu bapa yang paling pintar sumpah. Sumpah agar Adam dan Hawa itu nanti kekal di syurga, kekal. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin dan seterusnya. Kemudian jemaah saya muliakan, maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan man halafa bi ghairillah faqala fihi qawlan shadida. Apalagi kalau bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengucapkan ucapan yang keras, yang berat terhadap pelakunya itu sendiri. Baik, di sini kita ingin ingatkan bahwasanya orang munafik mereka kebiasaan bersumpah dan bahkan bersumpah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka munafik-munafik setelahnya pun yang mewarisi manhaj kemunafikan yang sama, dia juga akan mudah bersumpah di depan orang beriman. Mudah. Karena dia anggap mudah pakai nama Allah, aman. Dulu orang munafik zaman Nabi itu turun ayat membongkar kemunafikan mereka, kebohongan mereka. Kalau hari ini kan enggak turun ayat lagi. Maka enggak usah heran kalau kita lihat hari ini kok dulu sumpah pakai Quran lagi, pakai nama Allah lagi. Biasa. Zaman Nabi itu dulu munafik bersumpah ketika masih turun ayat Al-Quran. Apalagi sekarang ada dibukukan Al-Quran taruh di kepala lagi. Mudah kali sumpah. Tengah tren ayat mentang Allah apa tren bongkar kemunafikan isi hati mereka berani bersumpah. Kenapa? Enggak ada kehati-hatian bagi mereka, tidak takut. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka sumpah ini jangan main-mainan. Ya, maka iblis, na'udzubillah min dzalik, ya, telah melegalkan kedustaannya dengan nama sumpah. Sebagaimana juga orang-orang kafir, ya. Orang kafir juga melakukan perkara-perkara yang mirip sebagaimana orang munafik lakukan. Allah musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin saya muliakan, perkara sumpah ini pembahasannya panjang, nanti ditafsir insyaallah. Kalau jemaah sekalian mengikuti tafsir, dia akan dapat juga ayat-ayat berbicara tentang sumpah. Mungkin nanti akan lebih panjang lebar, ya.
membicarakan tentang sumpah itu sendiri. Jadi kalau melakukan tidak akan menginjakkan waktu lagi itu bukan sumpah. Dia itu sama, bukan sumpah, tapi dia bagian pada memutuskan silaturahim. Dia tidak bersumpah dengan nama Allah kan? Nggak sumpah dengan nama Allah, nggak ada kata. Tapi dia perbuatan dosa, itu bagian kata-kata memutuskan silaturahim. Halun ja'li ibadon. Itu memutus silaturahim. Walaupun nggak dengan kata-kata. Kadang nggak dengan kata-kata. Tapi dengan bud. Anak ja'li, anak tegur sapa. Itu memutus silaturahim, dosa. Dosa. A'udzubillah min dzalik. Taubat. Minta maaf. Taubat. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin yang saya muliakan, kita melanjutkan sedikit membaca hadis berikutnya. Hadis yang kelima dalam bab taqwa. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. Di sini Abi Umamah radhiyallahu an, yaitu Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada, haji perpisahan, ya. Yang mana itu sahabat yang mulia ini mendengar khutbah. Ini menunjukkan berarti beliau mendengar langsung waktu itu khutbah, bukan mendengar isi khutbah dari sahabat yang lain yang menyampaikannya. Ini dipahami dari mana? Dari kalimat sami'tu, aku telah mendengar. Lun dengar kedua langsung Rasulullah khutbah katanya. Ini menunjukkan dia mendengar langsung, bukan mendengar dari sahabat yang lain. Yakhtubu fi hajjatil wada' faqal ittaqullah. Kemudian Rasul mengatakan di khutbahnya itu adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Pesan takwa, wasiat takwa adalah pesan wasiat yang paling penting dalam hidup kita sehari-hari. Untuk anak kita, keluarga kita, siapapun. Kalau ditanya ada pesan apa? Tidak ada pesan yang paling penting, adalah pesan takwa. Pesan orangnya kalau jaya, jia mentua, yang tua, betua, orang tua tua keripet dengan pun, keripet pun. Pesan ke anak adalah takwa. Nah, jangan lupa bertakwa kepada Allah dalam perjalananmu dan seterusnya. Pesan takwa. Ya. Tidak ada pesan yang paling bagus dari pesan takwa. Dan takwa ini telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada umat-umat sebelum kita. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ya, pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memesankan wasallu khamsakum. Pesan kedua, hendaklah kalian salat 5 waktu itu. Wasallu khamsakum. Wasumu syahrakum. Pesan yang ketiga, hendaknya kalian juga berpuasa di bulan kalian, itu di bulan Ramadan. Berikutnya, wa'addu zakat amwalikum. Hendaknya kalian tunaikan, bayar zakat harta kalian. Berikutnya, wa ati'u umara'akum. Hendaknya kalian taati umara kalian, pemimpin kalian. Apa kata Rasul? Tadkhulu jannata rabbikum. Kalian itu akan masuk syurga Tuhan kalian. Ini enggak sempat kita jelaskan waktu. Ini pesan di antara pesan khutbah haji wada.
Apakah hanya ini? Tidak. Ya. Seorang guru kita, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, beliau punya sebuah kitab mengumpulkan khusus hadis-hadis yang berkaitan dengan isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada. Ya, saya perlu sampaikan sedikit yang nanti dipahami, oh cuma itu pesan Rasulullah di Haji Wada. Bukan. Dia ada kumpulan beberapa hadis yang menyebutkan semuanya apa saja isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Haji Wada. Nah, karena ada beberapa tempat, ada beberapa kali Rasulullah menyampaikan wasiatnya kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang barusan kita sampaikan itu hadis riwayat At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang mana beliau sebutkan di akhir kitab As-Salah. Dan beliau mengatakan hadis ini derajatnya hadithun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Jemaah saya muliakan, pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hati orang beriman itu menjadi pegangan. Kenapa? Inilah pintu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan di surah An-Nisa, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya, tidak ada jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali pintu gerbang satu-satunya adalah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana cara lain. Maka di hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan-pesan itu mereka sangat ingat dan mereka sangat pegang teguh. Ya. Mereka sangat pegang teguh apa yang Rasulullah sampaikan. Takwa kepada Allah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat harta, mentaati pemimpin, dan balasannya kalian akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara yang terdapat dalam hadis ini. Insyaallah ke depan akan kita bahas khutbah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di sini dalam hadis, apa maksudnya? Karena khutbah itu ada khutbah namanya khutbah aridah, ada khutbah ratibah. Ya, khutbah ratibah itu seperti khutbah hari raya, khutbah hari Jumat, itu khutbah ratibah. Ya, yang bersifat dia rutin. Sedangkan khutbah aridah yang dia sesuatu yang sifatnya lagi ceramah. Maka di sinilah nanti kita lihat tidak semua makna khutbah itu langsung dipahami seperti khutbah Jumat. Ya. Dan ketika haji Rasulullah SAW berapa kali berkhutbah? Apakah cuma ini? Ya, tentu kita singgung tadi tidak. Wallahu ta'ala alam. Ya, karena waktu sudah menjelang. Mohon maaf segala kekurangan. InsyaAllah ke depan akan kita masuki hadis ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.